Shelly baru menginjak usia 8 tahun ketika dia mendengar ibu dan ayahnya sedang berbicara mengenai adik lelakinya, Georgie. Adiknya sedang menderita sakit yang parah, dan mereka telah melakukan apapun yang bisa mereka lakukan untuk menyelamatkan jiwanya. Hanya operasi yang sangat mahal yang sekarang bisa menyelamatkan jiwa Georgie. Tapi mereka tidak punya biaya untuk itu. Shelly sempat mendengar ayahnya berkata, hanya keajaiban yang bisa menyelamatkannya sekarang. Mendengar ucapan itu, Shelly lalu pergi ke kamarnya dan mengambil celengan dari tempat persembunyiannya. Lalu dikeluarkannya semua isi celengan tersebut ke lantai, dan menghitung secara teliti. Dihitungnya berkali-kali, untuk memastikan nilainya benar-benar tepat. Dengan mengantongi uang tersebut, Shelly diam-diam keluar dan pergi ke toko obat di sudut jalan. Di dalam toko, ia menunggu dengan sabar sampai sang apoteker memberi perhatian. Akan tetapi, dia terlalu sibuk dengan orang lain dan tidak mau diganggu oleh seorang anak berusia 8 tahun. Shelly berusaha menarik perhatian apoteker itu dengan menggoyang-goyangkan kakinya. Tapi gagal. Lalu dia mengambil uang koin dan melemparkannya ke kaca etalase. Suara koin yang berbenturan dengan kaca membuat apoteker itu langsung melihat ke arahnya. "Apa yang kamu perlukan?" tanya apoteker tersebut dengan suara marah. "Aku ingin berbicara kepadamu mengenai adikku," Shelly menjawab dengan suara pelan. "Dia sakit, dan aku ingin membeli keajaiban." Apoteker itu kebingungan, lalu kembali bertanya, "Apa yang kamu katakan?" "Ayahku mengatakan, hanya keajaiban yang bisa menyelamatkan jiwa adikku sekarang." "Jadi berapa harga keajaiban itu?" tanya Shelly dengan tegas. "Kami tidak menjual keajaiban adik kecil." "Aku tidak bisa menolongmu," ucap apoteker itu. "Dengar, aku mempunyai uang untuk membelinya. Katakan saja berapa harganya," Shelly terus meminta. Seorang pria yang berpakaian rapih, yang sedari tadi memperhatikan percakapan itu, lalu menghampiri Shelly. "Keajaiban jenis apa yang dibutuhkan oleh adikmu?" tanya pria itu. "Aku tidak tahu," jawab Shelly. Air mata mulai menetes di pipinya. "Aku hanya tahu dia sakit parah dan mama mengatakan bahwa ia membutuhkan operasi. Tapi kedua orang tuaku tidak mampu membayarnya, tapi aku mempunyai uang." "Berapa uang yang kamu punya?" tanya pria itu lagi. $1.11, dan itulah seluruh uang yang aku miliki di dunia ini, jawab Shelly dengan bangga. "Wah, kebetulan sekali, $1.11, harga yang tepat untuk membeli keajaiban yang dapat menolong adikmu," kata pria itu sambil tersenyum. Lelaki itu mengambil uang tersebut, dan kemudian memegang tangan Shelly sambil berkata, "Bawalah aku kepada adikmu. Aku ingin bertemu dengannya dan juga orang tuamu." Dan pergilah mereka ke rumah Shelly, lalu bertemu dengan kedua orang tuanya. Singkat cerita, operasi adik Shelly berjalan dengan baik dan dilakukannya tanpa biaya, dan membutuhkan waktu yang tidak lama sebelum Georgie dapat kembali ke rumah dalam keadaan sehat. Kedua orang tua Shelly sangat bahagia mendapatkan keajaiban tersebut. "Operasi itu," bisik ibunya, "adalah keajaiban. Aku tidak dapat membayangkan berapa harganya." Shelly menatap ke arah ibunya, tersenyum sambil berkata dalam hati, "Aku tahu ibu, harganya $1.11. Dan pria yang menolong adik Shelly adalah Dr. Carlton Armstrong, seorang ahli bedah terkenal. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali dihadapkan oleh berbagai masalah, baik itu masalah keuangan, masalah keluarga, masalah pertemanan, masalah kesehatan dan lain sebagainya. Masalah yang datang silih berganti itu, terkadang membuat kita putus asa, dan merasa kita ditinggalkan jauh oleh Tuhan. Shelly merupakan contoh nyata bahwa Tuhan selalu ada, memberikan keajaiban bagi mereka yang yakin dan terus berusaha, untuk meraih apa yang Dia inginkan. Tekad Shelly yang kuat untuk menyembuhkan adiknya, membuatnya dihampiri keajaiban-keajaiban yang diciptakan Tuhan.
Keajaiban datang dari tangan-tangan yang diinginkan Tuhan, datang di waktu yang tidak diduga-duga, datang dari arah yang tidak pernah kita ketahui sebelumnya. Jika Anda berada di posisi yang sangat membutuhkan keajaiban, janganlah menyerah, janganlah berhenti, teruslah bergerak dengan penuh keyakinan. Tidak ada keberhasilan tanpa didahului kerja keras, tidak ada kemenangan tanpa didahului perjuangan. Hiduplah dalam harapan, hiduplah dalam keyakinan, sebab keajaiban Tuhan akan selalu menghampiri mereka-mereka yang tidak pernah berhenti berjuang. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari kami.